Oke, sebelum kita mulai, before we start our lesson, seperti biasa, please Captain kita Dennis untuk mengajak teman-temannya berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat keberkahan. Kalian bisa pulang membawa oleh-oleh berupa ilmu pengetahuan ya. Silakan Dennis. Stand up. Oke, thank you ya Dennis ya. Oke, kemudian dengan kita membaca doa tadi, kegiatan kita diridhoi sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Dari absence siapa aja? Adli sama Ayu. Oh, banyak. Apa? Sakit karena tak sahur. Adli sakit. Kristiana izin mana? Mudik. Masih lama negaranya kalau udah mudik. Satu lagi? Hari tidak masuk juga. Sakit tidak hari ini. Sakit. Ya kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Terus kalian yang alhamdulillah sehat tetap jaga kondisi badan. Karena di tengah-tengah musim begini kadang hujan, kadang panas ya. Tengah-tengah kondisi kita puasa kadang-kadang stamina imun jadi tidak senormal biasanya. Oke. Baik, sepertinya kita perlu untuk menghadirkan kesadaran penuh ya, mindfulness. Ya, silakan kalian duduk di tempat duduk masing-masing, tegakkan badan, rilekskan, tangan boleh berada di paha kalian, boleh juga di atas meja. Yang penting kalian rileks aja. Kemudian silakan kalau nyaman matanya ditutup, silakan ditutup dulu. Kalau pusing, silakan kalian boleh melihat ke bawah saja. Kita akan melakukan stop ya. Stop itu kepanjangan atau singkatan dari stop, take, breathe, observe, sama proceed. Ini adalah kegiatan yang mudah-mudahan bisa merelaksasi pikiran kita dan bisa membawa kita untuk memiliki kesadaran penuh. Karena kesadaran penuh itu sangat penting buat kita ya. Kita akan gampang melakukan sesuatu ketika kita memiliki kesadaran penuh. Oke, kita akan segera mulai. Baik, anak-anak semuanya. Kali ini Allah kita memasuki hari ke-9 bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Betapa tidak sama-sama kita sadari, alhamdulillah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita sama-sama belajar, mengembangkan diri, mencari ilmu, berrelasi dan berkomunikasi. Saya yakin dan percaya kita semua terlahir dengan banyak perbedaan. Salah satunya perbedaan keadaan yang ada dalam diri kita. Misalnya tadi pagi ya, saat sahur saya yakin banyak hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang tidak sahur, ada yang sahurnya enak banget, ada yang sahurnya sampai berebut lauk sama adik sama kakak-kakaknya, ada yang sahur kalian dipenuhi dengan rasa marah, rasa kecewa, rasa tidak puas. Akan tetapi itulah kehidupannya, kehidupan yang akan dan harus kita jalani dengan rasa syukur, dengan rasa optimis. Apalagi ketika kita saat ini berada di kelas untuk belajar. Saya yakin kalian punya niat untuk datang ke sekolah bukan untuk main-main. Kalian datang ke sekolah dengan rasa optimisme bahwa aku akan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari guruku.
yang selalu membimbingmu dengan kesabaran, selalu memberikan ilmu-ilmu, akan aku bawa pulang sebanyak-banyaknya. Silahkan atur nafas, tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian tahan sebentar dan kemudian lepaskan. Lakukan hal itu sampai dengan rasa nyaman sudah kalian dapatkan dan sesi stop pagi hari ini sudah selesai. Lakukan terus, hadirkan rasa nyaman dalam diri kalian. Bayangkan kalian berada di sebuah tempat yang indah, tempat yang sejuk, tempat yang damai, di mana di sana ada kalian seorang diri. Tempat di mana ada air mengalir, air yang jernih, udara yang segar, burung-burung berkicau bersahutan, suara angin menerpa badan kalian dengan sejuknya. Rasakan kedamaian itu, rasakan nilai-nilai positif itu dalam diri kalian. Terus lakukan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Hadirkan rasa tenang dan rasa damai itu dalam hati kalian. Silahkan buang jauh rasa jengkel, rasa kecewa, rasa marah yang ada di dalam diri kalian. Buang jauh-jauh. Kemudian hati kalian saat ini kosong, hadirkan sisi-sisi positif itu dalam diri kalian. Rasakan, hadirkan kedamaian itu dalam diri kalian. Teruslah bersyukur, karena rasa syukurlah yang akan membawa kita menuju pada kebahagiaan kita yang sejati. Silakan perlahan-lahan buka matanya, kemudian kuasai diri dan sadari bahwa kalian saat ini berada di kelas kita, kelas bahasa Inggris, untuk sama-sama belajar. Gimana rasanya? Gimana saya ini? Lega. Apa lagi? Lagi? Tenang. Kamu ada masalah apa tadi bilang? Sahur nggak? Sahur. Tak sahur ya? Nambah? Ada yang nggak sahur? Ada yang lagi sama adiknya? Ya, yang non-muslim pasti nggak sahur. Oke. Ya mudah-mudahan pendekatan atau al-stop tadi bisa membawa kesadaran penuh dalam diri kita saat ini ya, sehingga kita menjadi siap belajar. Sudah siap belajar nih? Yakin? Oke, mantap. Kita lanjut. Dekat bukunya aja. Unit 7 itu ada di halaman berapa? Halaman berapa? 52. Tenses dalam bahasa Inggris namanya present simple. Satu di antara sekian banyak tenses yang lain. Sementara materi kedua adalah kosakata terkait dengan hari dalam seminggu, program TV dan cara menceritakan waktu. Baik, karena kita pertemuan hari ini hanya 2 jam, kita akan mempelajari bersama materi pertama ya, present simple. Oke. Lanjut. Nah, pelajaran kita hari ini itu tadi present simple, simple present. Kemudian peran serta kalian dalam kegiatan pembelajaran kita, dalam kegiatan diskusi kelompok, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada asesmen formatif. Nanti akan ada KPD ya, akan ada worksheet yang harus kalian kerjakan. Kemudian setelah itu ikuti yang saya ucapkan ya, bukan ikuti yang saya peragakan. Nanti saya akan mengucapkan 4 kata kerja. Berapa? 4. Yang pertama, kata tidur. Bahasa Inggrisnya tidur apa? Sleep. Kalau sleep kira-kira gimana? Gini ya, sleep ya. Oke, ingat kalau saya bilang sleep, kalian gerakannya gini. Terus kata yang kedua, kata makan. Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Kalau makan tahu semua bahasa Inggrisnya eat ya. Eat itu gimana kira-kira? Gini ya.
Terus kata ketiga minum. Minum gimana? Minum, drink gini ya. Oke, kalau saya bilang drink kalian gini. Yang kebalik-balik. Terus kata terakhir, kata keempat, duduk. Bahasa Inggris apa duduk? Sit. Sit nanti kalian lihat begini. Agak dilipat badan kalian atau lutut kalian sehingga berposisi seperti orang duduk. Tapi jangan duduk beneran ya. Kalau duduk beneran nanti nggak mau bangun kalian. Oke, kita coba dulu. Sleep. Oke. Masih benar semuanya. Eat. Drink. Sit. Sleep. Drink. Ayo, drink. Eat. Sleep. Sit. Oke. Oke, sekarang kita beneran ya. Ingat, perintahnya adalah ikuti yang saya ucapkan, bukan ikuti yang saya peragakan. Oke. Kita mulai. Siap? Siap. Sleep. Eat. Ayo, eat gimana eat? Kita lanjut lagi. Drink. Eat. Sleep. Sit. Sleep. Eat. Sleep. Dari malam ya. Oke, lagi ya. Konsentrasi biar nggak salah. Sleep. Eat. Drink. Sit. Sleep. Eat. Drink. Sit. Sleep. Eat. Sleep. Oke, tepuk tangan buat kalian ya. Oke, boleh duduk. Jadi dengan 4 kata yang tadi kalian pakai, ada 4 kata apa aja tadi? Ingat nggak? Tidur, Apa aja? Bahasa Tidur. Inggrisnya? sleep, eat, drink, sit. Nah, 4 kata itu aja itu udah bisa banyak kita buat kalimat ya. Apalagi kalau kalian tahu banyak kata kerja. Nah, jadi harapannya itu dengan kita mensimulasikan kata-kata kerja kita menjadi kalimat-kalimat, itu akan membuat pemahaman kita atau ketika kalian nanti berkomunikasi baik tulisan atau tulisan menjadi lebih bervariatif ya. Kemudian manfaat dari kata kerja atau kalimat present tense dalam kehidupan sehari-hari banyak banget. Hampir bisa dibilang sebagian besar percakapan atau sebagian besar tulisan dalam bahasa Inggris itu menggunakan kalimat simple present. Jadi kalau kalian menguasai simple present, insya Allah nih kemampuan bahasa Inggris kalian sudah ya untuk anak kelas 7 SMP udah bagus banget lah. Oke, jadi harapannya nanti di kelas 7 udah punya modal simple present. Nanti di kelas-kelas berikutnya kalian akan ketemu dengan tenses yang lain. Ini adalah dasar fondasi kalian untuk menuju tenses yang lain ya. Jadi kalau kalian tenses yang sudah dikuasai, nanti ketika kalian kerja atau ketika kalian dewasa nanti, ketika berhubungan dengan bahasa Inggris, ini bisa kalian gunakan sebagai modal. Baik, kita lanjut. Ini ya. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi kelompok. Jadi kegiatan kita hari ini itu akan banyak mengobservasi. Apa yang diobservasi? Bisa jadi video, bisa jadi buku, bisa jadi nanti orang ajar yang akan saya bagikan. Kemudian kegiatan diskusi kelompok, murid kalian itu akan mampu menemukan definisi, fungsi, aturan kata kerja, dan formula kalimat simple present tense. Jadi kegiatan kita hari ini 2 ya. Satu mengamati, observasi, kedua diskusi kelompok. Apa batasan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini? Ini ya, kalian akan menemukan definisi, fungsi, aturan kata kerja, dan formula simple present. Pelajaran pertama selanjutnya. Oke, sampai sini ada mau nanya? Paham? Aman ya? Bagus. Oke. Nah, karena kelas kita adalah kelas yang mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, sehingga kelas kita adalah kelas berdiferensiasi. Asesmen diagnostik awal ya, yang mengukur kemampuan awal kalian. Jadi di kelas kita dibagi menjadi 3 kelompok, ya, kelompok basic dasar, kelompok intermediate itu menengah, dan kelompok advance itu yang sudah punya kemampuan tinggi. Ini udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Enggak ya, nggak ada yang salah kelompok ya. Kenapa sih harus dikelompokkan? Ada yang ingat nggak? Kenapa harus dikelompokkan? Karena kalian punya kodrat masing-masing kan? Ada yang Tuhan kasih anugerah pintar bahasa Inggris, ada yang lemah di pada pelajaran yang lain.
ada yang cepat belajar bahasa Inggris, ada yang lambat belajar bahasa Inggris. Nah, kita sebagai guru itu tugasnya menuntun kalian, melayani kalian dengan segala macam keadaan diri kalian. Itulah tujuan apa? Berdiferensiasi. Nah, sehingga kalian di kelompok-kelompok itu. Oke, kalau sudah berkelompok, kita akan melakukan observasi awal. Ini videonya sama antara semua kelompok. Video ini akan membawa kita untuk menstimulasi atau membuka pemikiran awal tentang materi kita hari ini. Video ini berisi tentang percakapan antara dua orang. Nanti kalian lihat aja dulu, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam diri kalian. Oke, dari percakapan singkat antara dua orang ini, ada yang tahu ini kira-kira hubungannya apa antara yang laki-laki dan yang perempuan? Dulu dengan ini, atau dosen yang mahasiswa kali ya? Karena kalau dulu kuliah nih, pokoknya kan gitu doang. Terus yang kalian tangkap nih, percakapan antara dosen dengan mahasiswanya ini tentang apa? Apa yang ditanyakan sama mahasiswanya atau apa yang diceritakan sama dosennya? Jadi, ya, kehidupan sehari dari dosennya ngomong apa tadi? Sekilas kalau berangkat. Dia tinggal di depan. Oke, ngajar di universitas bahasa Inggris. Terus kemudian dia apa keseringan yang dia lakukan sehari-hari? Main gym tadi ada ya. Terus sibuk banget ya. Tapi rumahnya gimana? Dibilang rumahnya bagaimana? Tetap bersih. Kenapa? Karena dia rajin bersih. Oke. Dari kalimat-kalimatnya tadi pasti ada kata kerjanya kan? Nah, kata kerja itu kan ada berapa? Kata kerja itu ada berapa bentuk? Ada 3 ya. Kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3. Dan semuanya menggunakan kata kerja 1. Hubungannya apa? Kata kerja 1. Kata kerja 1 itu adalah kata kerjanya simple present. Nah, kira-kira melalui video ini sudah punya gambaran belum? Kalimat simple present itu akan kita gunakan untuk apa? Salah satunya itu tadi ya, untuk menceritakan kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian terstimulus ya, punya terang dan punya motivasi untuk belajar simple present, bisa tutup dulu ya videonya ya. Kita mau diskusi nih tentang mekanisme pembelajaran hari ini biar kalian tahu apa yang akan kalian lakukan. Karena kita punya 3 level, basic, intermediate, sampai advance. Nanti kan beda-beda ininya, bahan ajarnya beda, yang dikerjakan LKPD-nya juga beda, produk akhirnya juga beda. Ya, kita nanti akan mulai dari mengobservasi bahan ajar. Untuk kelompok basic yang 2 yang di depan, nanti bahan ajarnya adalah berupa video dan berupa bahan ajar tercetak seperti ini. Ya, saya akan bagikan seperti ini untuk yang kelas atau yang level basic. Untuk yang intermediate sama advance, silakan kalian kembangkan kemampuan IT kalian dengan menggunakan Chromebook. Ya, jadi semua ada di situ, bahan ajarnya ada di situ, LKPD juga ada di situ. Nah, nanti apa yang harus kalian cari? Sebentar, saya dulu. Nah, di kegiatan pertama melalui pengamatan video atau bahan ajar, kalian nanti akan menemukan ini. Ini adalah pancingan-pancingan, pertanyaan-pertanyaan pancingan yang akan membawa kalian mencapai tujuan pembelajaran tadi. Tadi kan tujuan pembelajarannya kalian akan mencari definisi, fungsi, aturan kata kerja, sama formula kan. Nah, nanti dengan melalui kegiatan diskusi kelompok kalian akan menemukan ini. Jadi yang
memberikan informasi bukan saya, tapi kalian menemukan sendiri informasi itu dari bahan ajar melalui video ataupun melalui bahan ajar tertulis. Kemudian setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan memperkuat kemampuan pemahaman present tense melalui kegiatan aktivitas berikutnya. Nih, untuk kelompok atau level basic, intermediate, dan advance, nanti kalian akan mengerjakan ini. Ya. Ini akan kalian bisa kerjakan setelah kalian paham video pembelajarannya. Kemudian untuk kelompok intermediate sama advance, setelah yang pertama tadi, nanti kalian akan mengerjakan ini. Dan untuk kelompok advance, nanti akan mengerjakan yang pertama, kedua, sama ketiga tadi. Ya, jadi semakin semakin advance, semakin banyak yang dikerjakan ke KPD-nya. Ya, setelah itu saya akan membagikan KPD-nya ya sama bahan ajar ini. Silakan baca-baca dulu. Akan dibaca-baca dulu sambil saya menjelaskan KPD untuk ya. Nanti selain bahan bacaan ini, kalian juga akan melihat video yang akan tampil di sini. Tapi nanti. Sekarang untuk intermediate sama advance, perhatikan ya. Untuk intermediate sama advance, bentar. Udah dibuka kelompoknya belum? Udah. Ya belum, silakan dibuka dulu. Itu udah disiapkan dari. Nah, saya Oke, yang muncul di situ apa kalian? Ya? Sandi. Udah sih belum? Ini silakan klik yang kanan ya, kelas yang kanan. Yang ini. Untuk mau advance silakan klik yang kiri. Silakan. Ini contoh, saya klik yang intermediate. Silakan dimasuk langsung ya. Udah, bisa sampai sini? Ikutin aja langsung. Udah? Kalau udah, kalian langsung ambil kelas verb. Udah? Udah ikutin garis. Oke, ambil yang unit 7 ya. Kan unit 7 tadi. Unit 7 judulnya apa? Ini ya. I sometimes watch TV. Klik di situ. Nah, untuk yang pertama ini kalian observe the video dulu ya. Yang bawah. Yang bawah. Muncul kayak begini sudah? Ada? Kalau udah kalian klik videonya. Nah, begini. Video antara level intermediate sama advance beda. Ya. Oke, sudah bisa. Ini, nah, video bawah. Oke, klik videonya. Oke. Ya, sambil dicari tadi definisinya, fungsinya, aturan kata kerjanya sama formulanya. Oke, yuk silakan diamati bersama dirikan aja. Oke, silakan. Ditulis jawabannya kalau udah. Ya, mulai kapan jawabannya?
Oke, kasih sudah ketemu ya definisinya ya. Terus yang kedua tadi apa? Sebenarnya apa? Nanti bung, fungsi. Nah, kalau misalnya pakai untuk apa? Kita lanjut. Ini apa namanya? Fungsinya ya, penggunaannya. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah menyelesaikan ini fakta atau kebenaran. Nomor dua, poin satu di sini. Ya. Nomor dua, poin satu, gunanya ini. Apakah ada yang lain? Bisa jadi ada. Kita coba aja sama-sama. Ini gunaan pertama ini ya. Ya, udah. Nanti yang kedua. Fungsi kedua ini menyatakan dan oke, apa? Semua. Oke. Nah ini itu tolaknya ya, ada positif, ada negatif, ada negatif. Nah sekarang kita lihat negatifnya. Lanjut. Oke, yang basic. Kita sampai kemana tadi? Fungsi yang kedua ya. Berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Sama juga dengan ini kan. Boleh lihat dari sana, boleh ambil dari sini ya. Mana yang kalian polanya ya, ketemulah nanti. Nah setelah itu nanti kalian akan ketemu dengan aturan cara kerjanya. Kalian boleh lihat di situ, boleh lihat di video. Oke, lanjut aja. Oke, teman-teman.
Ini udah selesai tabelnya. Ini yang basic tinggal ini yang terakhir ya, formula ya. Mulai di kelasnya udah habis. Oke. Ya sudah, pola terakhir. Kalau enggak, kalian tandain aja di ini. Kalian tandain aja ini. Tandain aja ini. Tinggal disalin aja, jangan semuanya disalin di sini. Ini udah tahu ini formulanya, ini pekerjaan kerjanya. Oke, udah semua ya. Tabel 1 ya. Kita lanjut. Nah, oke, boleh dimatikan dulu videonya. Kalian back ke berikutnya ya. Oke, boleh matikan dulu yang masih hidup. Oke, nah kalian sudah mengobservasi video, kemudian kalian juga sudah mencari isinya ya. Kalian sudah melengkapi ininya tadi, sudah melengkapi tabelnya. Boleh berbentuk tabel, boleh berbentuk tidak pakai tabel ya. Yang penting kalian tahu definisi present tense tadi apa gitu. Pasti semua video ataupun bahan ajar ada tuh menyebutkan definisi present tense adalah ini. Kemudian fungsinya apa, kalian juga pasti menemukan tadi dan seterusnya. Nanti kita akan diskusikan sama-sama di sesi setelah pengisian rekam video selesai. Sekarang kita ke selanjutnya. Oke. Kita ke ini sekarang, bagian intermediate sama advance. Kalian klik yang atas, yang strengthen your understanding. Ya. Untuk kelompok basic, kalian kerjakan ini. Ya, ini kan udah. Kalian nanti kerjakan ini. Ya. Untuk intermediate sama advance, kalian kerjakan yang ada di situ. Ada ini, ya. Ini saya ambil contoh yang kelas apa nih? Yang intermediate ada 2. Ada ini sama ada ini. Yang advance nanti ada ini dan ada satu lagi. Ya, kenapa beda? Ya, karena kalian beda-beda kesiapan belajarnya. Ya, oke, paham ya? Ada mau nanya tugasnya yang harus dikerjakan? Oke, ada semua di classroom ini. Oke, untuk basic silakan kalian lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata kerja yang tersedia. Ini kata kerjanya ini. Nah, tadi kan kalian tahu tuh ada kata kerja yang ditambah s atau es, ada yang tidak, ya kan? Nah, kita akan berlatih tuh menerapkan mana kata kerja yang ditambah s atau es, mana yang tidak. Kalau kalian lupa, silakan tengok di LKPD-nya tadi atau di catatan kalian tadi. Pasti ada tuh. Ketika subjeknya ini dan ini, maka kata kerja satunya tambah s atau es. Ketika subjeknya ini, maka kata kerjanya nggak perlu tambah s atau es. Oke, yang basic, intermediate sama advance silakan langsung dikerjakan ya. Dan intermediate begitu ini selesai langsung lanjut ke yang berikutnya. Oke, yuk basic kerjakan. Oke, ini scan dulu baru nanti lanjut. Oke, yuk dilatih dulu. Salah benar itu nomor kesekian. Yang penting kalian berproses dulu. Berani menjawab, berani memilih, berani menentukan mana jawaban kalian. Gak usah terpengaruh dengan kiri kanan kalian. Belum tentu jawaban kalian benar. Yang penting apa yang kalian sudah pelajari tadi, apa yang sudah kalian observasi tadi, kalian terapkan untuk menyelesaikan soal itu. Oke. Intermediate sama advance kalau ini udah langsung next ke berikutnya. Karena yang intermediate sama advance lebih banyak daripada yang basic. Yang basic fokus ke situ dulu. Ya. Ya. Nah.
She berarti kata kerjanya nambah S. Ya udah lanjut aja, udah benar tuh ya. Lanjut. Nah, boleh tengok catatan tadi ya. Nah, apa yang perlu ditambah S, mana yang tidak. Oke ya, coba dulu ya. Oke, mana intermediate, coba. Oke, lanjut. Tengok di tabel tadi yang kalian buat tadi. Karena ada aturan kata kerjanya kan, mana yang tambah S, mana yang tidak. Oke, udah maju. Ya udah lanjut ke ini berikutnya kalian ya. Oke, boleh diskusi ya, boleh. Bagi pengalaman sama temannya. Oke, kalau yang kamu satu jam, kedua, ketiga. Oke, kalau udah langsung ke next berikutnya. Oke. Nah, ini ya. Udah ke next. Kami ini berikutnya. Coba kita dapat. Dengar. Nah, boleh dulu. Nah. Lengkap ini kedua. Oke, lengkap ini berikutnya adalah susun kata-kata acak jadi kalimat. Kelihatan lah. Ya. Oke, berikutnya udah ya. Oke, ini yang kami ini yang kedua adalah menyusun. Nah, ini kan kata-katanya acak tuh. Positif dan negatif, negatif. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kalian susun tuh. Positif kan nggak ada dotnya, nggak ada dasarnya, nggak ada tanda tanyanya. Kalau ada tanda tanya berarti apa? Nah ini ya. Oke. Ini udah KPI berapa? Ini KPI kedua ya, jangan. Next saja. Biasanya juga next. Dan KPD kedua ya. Masih lupa buka catatan tadi. Rumusnya gimana? Karena ini harus pakai rumus. Kalau positif bagaimana? Apa duluan? Kalau negatif bagaimana? Negatif gimana? Yang basic nah sampai hafal berapa? 5. Oke, lanjut. Ada waktu. Nomor berapa? Oke. Oke. Banyak yang positif kalimatnya ya.
ya. Ini udah ya. Oke, yang advance kalau LKPD 2 sudah selesai, langsung ke yang ketiga. Yang ketiga itu kalian menyusun, bukan menyusun, merubah intermediate. Oke itu ya. Yang gini. Udah. Oke, yang ketiga sekarang. Oke. Itu ada kalimat yang harus kalian ubah jadi positif, negatif atau yang paling atas itu adalah kalimat negatifnya. Yang paling atas 5 kalimat itu diubah jadi negatif dulu ya. Negatif. Tadi rumusnya udah ada di depan. Kalian cuma dua ini aja udah. Siap. Nah, dua nomor lagi ya. Ini ikut terus saja. Dua kalimatnya. Ya, ini dibuat jadi negatif. Sekarang kalian ikut rumus ya apa? Nanti lama-lama rumusnya udah hafal, jadi nggak perlu pakai konteks yang mana-mana. Ini bawa balik ke kelas. Oke, sudah selesai semua? Oke, kita diskusikan ya. Oke, nah. Oke, kita akan mendiskusikan bersama mulai dari aktiviti 1 tadi. Nah, di aktiviti 1 kalian diminta untuk nyari apa? Definisi terus, oke, informasi fungsi terus, aturan kata kerja sama formula. Oke, nah kita mulai dari definisi dulu. Siapa yang mau jawab? Coba, Ilham coba. Oke, coba bacakan apa temuan ulang. Definisi dari simple present tense adalah apa? Oke ya, yang lain boleh disimak. Mungkin jawaban Ilham berbeda dengan jawaban kalian kalimatnya, karena kan video pembelajarannya beda. Tapi pasti substansinya sama. Bisa? Oke, silakan Ilham. Definisi apa itu present tense? Present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur atau biasa dilakukan pada masa kini. Oke, jadi tenses yang menyatakan kejadian yang terjadi secara rutin, teratur, dan masa kini. Oke, ada yang mau nambahin? Kurang lebih sama ya dengan jawaban kalian ya. Oke, lanjut ke fungsi. Ini ada yang mau jawab fungsi? Oke, setelah ini silakan. Apa aja fungsinya? Fungsi 1, membicarakan sesuatu yang umum. Loh, membicarakan sesuatu yang umum. Ada kalian tadi di video kayak gitu? Oke, fungsi pertamanya itu. Berikutnya yang kedua? Menyatakan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. Jadi berulang-ulang. Oke, 3. Menyatakan sesuatu kebenaran umum. Kebenaran umum. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Oke, sama. Lanjut ke aturan kata kerja. Oke, boleh. Silakan. Aturan kata kerjanya seperti apa? Pada umumnya kata kerja ditambah S. Misalnya stick menjadi stick, Oke. ring menjadi ring, Ah. good menjadi good. Oke. Kedua, kata kerja pada dengan huruf O, JH, SA, S atau X ditambahkan ES. Oke. Misalnya go menjadi go, Oke. bridge menjadi bridges, quiz menjadi quiz. Oke, makasih
kasih ya. Jadi pada umumnya semua kata kerja ketika subjeknya, ingat ya, yang menentukan tambah S atau S adalah subjeknya. Subjek apa yang tambah S atau S? Subjek apa? He, she, sama it. Ya, kalau ketemu tiga subjek itu kata kerjanya harus tambah S atau S. Kalau I, you, we, they gimana? Gak usah tambah S atau S. Udah, nanti itu akan kalian pakai untuk isi activity 2. Terus formulanya, siapa pengen bacain? Jawabannya. Siapa? Hilang lagi mau? Boleh kan? Oke. Positif. Dimulai dari apa? Subjek tambah V1 tambah objek. Subjek tambah V1 kata kerja 1 ya, tambah objek. Negatifnya gimana? Subjek tambah does not atau do not ya, tambah V1 tambah perhatikan yang membedakan kata positif dengan negatif adanya do not dengan does not. Negatif itu ada kata tidaknya kan. Nah, do not dengan does not itu yang membedakan antara positif dengan negatif. Yang kata tanya gimana? Kata tanya gimana? Oke, do atau does IPA terus subjek tambah V1 tambah objek. Oke, dah ketemu semua ya berarti ya. Oke, alhamdulillah. Terus kita lanjut ke activity 2. Tadi kerjaan ini ya, semua kerjaan ini kan. Oke, nomor 1. Jawabannya apa? Kata kerjanya apa? Kayak gini. Katakan yuk, yang pengen jawab. Dennis, apa nih? Comes. Ada tambah S. Kenapa tambah S? Karena subjeknya she. He, she, it atau orang pertama tunggal kata kerjanya tambah S atau S. Oke. Benar semuanya? Nomor 2, semua yang jawab. Silakan. Watches tambah IS. Kenapa tambah S atau S? Karena subjeknya I. Oke, good. Terus kemudian nomor 3, tunggu sebentar. Subjeknya apa nomor 3 nih? She. Berarti ininya berubah apa enggak? Berubah. Tambah apa? ES. Jadinya apa? Relaxes. Terus keempat subjeknya apa? He. Berubah apa enggak di sini? Berubah. Tambah apa? ES. Jadi he goes. Nomor 4, nomor 5. Ingat ada not-nya. Ada not berarti kalimat apa? Negatif. Ingat rumus tadi kalau negatif tambah do not atau does not. Tergantung subjeknya. Subjeknya siapa nih? Berarti do not apa does not? Does not. Do. Ini bukan perlu apa-apa ya. Terus nomor 6 kalimat apa nih? Positif atau negatif? Positif. Ada not-nya ya. Subjeknya si berubah jadi watches. Nomor 7 negatif atau positif? Positif. Have berubah jadi S. Nomor 8 jadi apa? Fixes. Perhatikan nih. Nomor 9 kalimat apa? Kalimatnya apa jadi kalimatnya? Ada tanda di depan ada kata do atau das. Itu kan rumusnya tadi. Nah, di sininya kalau kalimat tanya kata kerjanya berubah apa? Tetap. Jadi das tetap das di sini ya. Nah, terus nomor 10 ada ciri apa ini nomor 10? Ada not, berarti kalimat negatif. Berarti kalau Jason do not apa does not? Jason does not study. Oke, clear? Ada mau nanya? Oke, tepuk tangan dulu ya buat kalian. Oke, untuk basic udah ya. Coba kalian baca-baca lagi sambil perhatikan yang tugas kedua kelompok advance dan intermediate. Ini tadi jawabannya ya. Benar semua? Oke, lanjut. Nih, kalian diminta untuk mengulang atau menyusun ulang kata-kata ini. Nomor 1, siapa pengen jawab? Angkat tangannya. Nomor 1. Dimulai dari apa nih?
Subjek I. Terus. Yang itu. Wake up. Terus. At 6:30 every. I wake up at 6:30 every. Satu itu. Nomor dua, katakan ngomong. Siapa? Yang udah jawab boleh jawab. Oke, boleh silakan. You have breakfast at 7:30. Oke, good. Nomor tiga, kamu jawab. Boleh. Dennis boleh nih. Tiga. She goes to work at 8 a.m. Oke, nomor 4, kamu jawab. Saya ini boleh. Subjeknya apa? Oke, siapa orangnya? Alice. Kata kerjanya apa? Starts working jam 9:00. Oke, nomor 5. Silakan. Jessica. Dimulai dari apa, Jess? Subjeknya apa? Davis. Ngapain dia? Has lunch. Kapan? At noon. Oke, nomor 6. Siapa mau jawab? 6. Halo. Subjeknya siapa? Christine dan Spring. Ngapain? Minum drink. Apa yang diminum? Kopi kapan? Di siang hari gitu kan? Oke, 7. Subjeknya siapa? They, mereka. Ngapain? Main, play. Apa yang dimainkan? Bola. Kapan? After school dulu ya. Oke, ini boleh balik after school. Kapan? Janice. Ngapain? Washes. Apa yang cuci? Kapan? Setiap bulan. Bisa ya? Oke, intinya apa? Ikutin rumus. Oke, lanjut. Untuk kelompok advance. Ini ya, tadi kalian diminta untuk merubah kalimat ini jadi kalimat negatif, kalimat interrogatif, sama kalimat positif. Siapa advance yang mau jawab? Advance yang mau jawab? KBD ketiga. Boleh yang cewek? Silakan. Jadi nggak boleh. Yang positif, yang negatif dulu nih. 5 nomornya di beta. Yang nomor 1, I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock o'clock. every Jadi day. kalimatnya gimana? Negatif. I do not wake Oke, up. I do not dan seterusnya. Ya do not ya, negatif ya. Yang kedua, semuanya kamu aja nih. Ya tetap. Oh. Kedua, Nah, she usually has a close jadinya gimana? Jadinya she does not. She does not. Oke. Nomor 3, langsung jawabannya aja nih. Oh, yang nomor 3, I do not. I do not. Kenapa do not? Karena I gitu ya. Nomor 4, Nomor 4, he does not. he doesn't. Does not. Nomor 5, Nomor 5, she does not. we itu di situ. Oh ya, We do not. we do not. Oke. Kasih tepuk tangan Denis. Sama cewek ya. Advance cewek. Oke, silakan. Pertama does Oke. Nomor 2. does my mother is woman Oke, does my mother. Nomor 4, nomor 3 sorry. do they Do they visit? Benar. Nomor 4, do they spend? Nomor 5, do I always do I. Oke. Terus terakhir, boleh Denis, boleh yang cewek nih. Tolong jawab. Jadikan kalimat positif. Kamu lagi boleh. yang pertama I like football. I like football very much. Yang kedua, My brother gets up my early. brother does not. My brother does not hilang ya. Yeah. Langsung get out. Nomor 3, Their parents live their parents live. Oke, nomor 4, My parents my parents listen. Nomor terakhir, our teacher gives our teacher gives us. Oke. Nah, kita udah ini jawabannya ya. Kita udah menulis antara soal dengan jawaban yang sudah kalian
kita alhamdulillah udah selesai mengerjakan dan belajar mengobservasi KPD-nya ya. Oke, sampai sini ada mau nanya nggak? Ada mau ditanyakan? Apa malu sama ceweknya? Kalau malu nanti boleh nanya saya secara personal di luar pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya mau buka saya, nanya saya mau buka saya di Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Oke, nah setelah kita selesai mengerjakan KPD ya, mulai dari nonton video tadi, kemudian kalian latihan. Sekarang kita akan menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang present tense itu apa, ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Jauh, kasih kesimpulannya. Salah satu deh. Apa yang sudah kalian pelajari? Oke, silakan. Kesimpulannya apa? Boleh berdiri dulu biar teman-temannya bisa dengar. Kesimpulan hari ini adalah Kesimpulannya adalah simple present tense adalah bentuk yang bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin atau biasa dilakukan pada masa kini. Fungsinya antara lain satu menjalankan sesuatu yang umum, dua menyatakan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, tiga menyatakan sesuatu kebenaran umum. Simple present tense mempunyai tiga pola, yaitu positif, negatif, dan negatif. luar biasa tukang. Jadi kesimpulannya itu matching nggak dengan tujuan pelajaran tadi? Matching ya. Tujuan pelajaran tadi kan di awal melalui kegiatan observasi dan diskusi kelompok kita akan menemukan satu definisi. Sudah ketemu definisinya. Sebentar adalah ini. Fungsinya untuk apa aja? Untuk apa tadi? Menyatakan kegiatan yang rutin dan seterusnya. Kemudian aturan kata kerjanya ada semua yang ditemukan sendiri. Terakhir menentukan formula. Ada berapa formula tadi? 3, positif, negatif, sama negatif. Oke, luar biasa nih kalian. Lanjut. Nah, kita akan melakukan refleksi ya. Kira-kira nih apa nih kesan yang kalian rasakan? Boleh jempol. Boleh berarti apa? Oke, keren ya. Boleh kayak begini. Apa nih? Kalian nggak suka nih pelajarannya. Atau begini, ya standar aja. Oke, kalian saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3 kalian tentukan refleksi kalian ya. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Oke, siap? 1, 2, 3. Benar nih. Bukan karena ada Bu Elda, bukan karena ada Bu Yanti, karena begini. Ada yang begini, oke. Apa yang membuat masih bingung? Ada yang masih bingung ya? Oke, bikin bingung. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi. Ini kan baru pertemuan pertama. Jadi paling nggak kalian suka dulu deh. Paling nggak kalian mulai tertarik dulu dengan pertemuan. Lanjut. Nah, kira-kira pelajaran mana nih yang kalian sukai dari yang barusan? Dari mengubah kalimatnya, apa-apanya gitu. Mengubah kalimatnya suka? Ya. Oke, rumus tadi suka ya? Oke, terus kemudian apa yang akan kalian lakukan berikutnya? Ini kan udah tahu nih definisi, fungsi dan seterusnya. Berikutnya kira-kira mau apa ini dengan yang udah kalian tahu sekarang? Pengen buat percakapan? Pengen buat paragraf? Dengan kalimat? Oke. Nah itu ya yang sudah bisa kita refleksikan. Nah berikutnya di hampir penghujung kegiatan, saya memberikan evaluasi. Ya, evaluasi ini saya bagi menjadi 3. Evaluasinya saya present tense, 4 kalimat present tense menggunakan kata do, menggunakan kata buy, menggunakan kata drive, dan menggunakan kata study. Ya. Nanti langsung dibuat evaluasinya, langsung dikumpulkan karena kayaknya nggak cukup waktu yang dibahas. Untuk intermediate, buatlah satu buah paragraf yang terdiri minimal 10 kalimat. Boleh positif, negatif, negatif. Nggak usah mikir benar salah. Ya, karena ini baru pertama kali. Kita akan mempelajari itu besok pertemuan berikutnya. Itu
Terus untuk advance, kalian buat dialog minimal 2 orang ya. Dialog minimal 2 orang, terdiri juga minimal 10 kalimat. Oke? Buat seminimal mungkin, sesimpel mungkin, karena ini dapat simple present tense. Oke, 3 menit dari sekarang, silakan dibuat evaluasinya. Ini untuk mengukur pemahaman kalian ya. Ingat, salah benar itu nomor kesekian, nanti kalian coba dulu. Untuk basic silakan buat kalimat 4 aja, pakai kata go, pakai kata buy, pakai kata drive, sama pakai kata study. Untuk intermediate, silahkan kalian buat 1 paragraf minimal 10 kalimat. Advance kalian buat percakapan. Oke. Bikin nama jangan lupa. Kalau nggak tulis di kertas itu, tulis di bukunya ada nama kelasnya ya. Yang udah boleh langsung kumpul ke meja saya. Buat di buku latihan aja. Gak usah suap buat. Ya. Jangkauannya boleh 2 orang ya, 2 orang. Soalnya boleh juga seperti ya. Buat tanya jawab. Nah, cakapan ya. Oke, 1 menit lagi. Apa lah? Yang udah boleh kumpul ke saya. Oke. Nah, oke. Udah. Ya, waktunya yuk. Oke, sudah? Boleh ya? Boleh. Oke, dulu. Oke. Nah. Oke, sudah siap? Oke. Ini yang habis. Ya? Ini. Oke. Ini udah? Oke. Jam. Bagus. Ini satu lagi, ngomong lagi. Oke. Masih ya? Oke. Alhamdulillah. Terus. Oke ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, saya ingin menyampaikan apa nih pembelajaran kita berikutnya. Nah, pembelajaran kita berikutnya tidak jauh dari yang tadi. Tadi evaluasinya kalian yang basic suruh buat apa? Kalimat ya, buat kalimat. Yang kelompok intermediate suruh buat apa? Buat paragraf. Yang kelompok advance suruh buat apa? Cakapan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, catat nih, kita ketemu lagi hari apa? Sekarang hari Jumat, hari Senin ya, kita ketemu lagi ya. Nah, yang kelompok basic, kalian akan menguatkan pemahaman kalian dalam menulis kalimat. Untuk kelompok intermediate, kalian akan berlatih menguatkan pembuatan paragraf. Dan untuk advance, kalian berlatih membuat dialog. Nah, untuk pertemuan berikutnya, khusus untuk pertemuan berikutnya bahasa Inggris, kalian boleh bawa handphone. Ya, nanti handphonenya dititip di saya pagi-pagi. Dan nanti dipakai waktu pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai nanti akan dititip lagi. Itu apa handphonenya? Kalian saya bebaskan untuk membuat dialognya dalam bentuk apapun. Boleh berbentuk tulis, boleh berbentuk video langsung langsung video percakapannya, dan juga ada paragraf. Paragrafnya boleh ditulis, boleh juga sambil dibacain, nge-vlog dan seterusnya. Biar lebih keren gitu ya. Nanti kita upload di YouTube. Oke? Mantap? Oke. Alhamdulillah kita udah di penghujung kegiatan. Untuk menunjukkan rasa syukur kita pada Allah, pada Tuhan, kita akan berdoa. Silakan. Wakil ketua kelasnya siapa? Gak masuk.
Oke, boleh di tadi ya membuka acara kan Denis ya. Sekarang wakil ketua kelasnya silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel. Ya. Teriakkan kuat-kuat. Sekolah penggerak. Tepuk tangan untuk mereka. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar, yang ultraduk. Oke, itu bawa aja. Oke, silakan ya. Kalau usah berebut ya, nanti buka lokernya hati-hati.